Halo guys, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi yang terdapat pada Microsoft Excel. Fungsi-fungsi yang akan diterangkan pada video kali ini adalah if, count if, sum if, VLOOKUP, HLOOKUP, beserta fungsi sort dan filter. Excel formula merupakan rumus matematis atau fungsi yang digunakan untuk melakukan perhitungan, manipulasi data, atau analisis dalam lembar kerja Excel. Struktur formula selalu akan dimulai dengan tanda sama dengan. Dan pada formula tersebut, teman-teman akan menjumpai seperti tanda operator, yaitu adalah tambah, kurang, kali atau bagi, kemudian fungsi-fungsi bawaan dari Microsoft Excel seperti sum, average, atau fungsi-fungsi lain. Fungsi pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai fungsi if. Fungsi if digunakan untuk melakukan pemeriksaan atau validasi terhadap sebuah kondisi atau statement. Jika true, maka ditambahkan hasil tertentu, sedangkan jika false akan ditambahkan hasil alternatif dengan fungsi sebagai berikut. Sama dengan if, kurung buka, logical test, value jika true, value jika false. Penggunaan koma pada parameter fungsi if disesuaikan dengan bahasa yang teman-teman gunakan pada laptop atau PC saudara. Ada menggunakan tanda koma dan ada pula yang juga menggunakan tanda titik koma. Untuk menggunakan operator perbandingan pada fungsi if, teman-teman dapat menggunakan tanda sama dengan, tanda lebih besar, tanda lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Mari kita lihat contoh berikut. Data yang sedang teman-teman lihat adalah data di mana kita akan menentukan harga tiket untuk anak berusia 5 tahun ke bawah atau 5 tahun ke atas. Untuk anak-anak yang berusia 5 tahun ke bawah, maka harga tiket adalah Rp10.000. Sedangkan untuk harga tiket anak-anak berusia 5 tahun ke atas, harga tiketnya adalah Rp20.000. Sekarang kita akan membuat fungsi Excel untuk menentukan harga tiket berdasarkan data yang sedang teman-teman lihat. Untuk studi kasus seperti ini, teman-teman dapat menggunakan dua buah kondisi. Kondisi ini dapat dipilih salah satu saja, di mana kondisi pertama yaitu adalah teman-teman melakukan pemeriksaan untuk anak-anak yang berusia 5 tahun ke bawah. Kondisi kedua adalah teman-teman memeriksa untuk anak-anak yang berusia 5 tahun ke atas. Di sini saya akan mencoba menggunakan fungsi tersebut, yaitu adalah menggunakan pemeriksaan if untuk anak-anak yang berusia 5 tahun ke atas. Fungsi yang saya gunakan di sini yaitu adalah sama dengan if kurung buka, reference ke sel untuk umur, kemudian koma, 20.000, 10.000. Nilai 20.000 akan dimunculkan oleh Excel jika logical test yaitu adalah reference umur lebih besar 5 bernilai true. Excel function juga dapat digunakan pada table seperti contoh berikut. Dalam fungsi if, kita juga bisa memasukkan kondisi yang lebih dari satu. Penggunaan kondisi ini dapat menggunakan logical OR atau logical AND. Logika AND akan memiliki arti bahwa kondisi-kondisi di mana kondisi ini bisa lebih dari satu harus terpenuhi agar hasil output berupa true. Sedangkan logika OR akan memiliki arti bahwa salah satu atau kondisi-kondisi yang ditentukan harus terpenuhi agar hasil keluaran bernilai true. Di sini kita memiliki data untuk nama-nama siswa, di mana terdapat nilai 1 dan nilai 2. Kita akan ambil contoh untuk siswa bernama Erika. Kondisi yang nanti akan diperiksa adalah nilainya akan lebih besar dari 60.
Erika mendapatkan 50 untuk nilai 1 dan 78 untuk nilai kedua. Jika kita menggunakan logika N, maka hasil keluarannya adalah tidak lulus. Hal tersebut dikarenakan karena nilai 1 berada di bawah 60. Namun, jika kita menggunakan logika OR, maka hasil outputnya adalah lulus. Hal tersebut dikarenakan karena salah satu dari kondisi yaitu adalah nilai 2 sudah memenuhi prasyarat yaitu lebih besar dari 60. Sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan logika AND dan OR dalam fungsi if. Berikutnya, kita akan mencoba untuk menggunakan nested if. Nested if merupakan fungsi if yang diletakkan dalam if yang lain. Berikutnya, kita akan mencoba studi kasus, yaitu adalah mendapatkan hasil riset berdasarkan kondisi daripada nilai tesnya. Jika nilai tes lebih besar atau 980, maka akan mendapatkan excellent. Namun, jika nilai berada di antara 60 sampai dengan 79, maka hasilnya adalah good, dan seterusnya. Berikutnya, kita akan mempelajari mengenai count if.
Countif adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam rentang tertentu yang memenuhi kriteria tertentu. Untuk studi kasus countif, kita memiliki 10 data siswa dengan kondisi seperti yang sedang teman-teman lihat. Di sini kita akan melakukan perhitungan untuk jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas 70, di atas 80, dan di atas 90. Dari hasil countif, kita melihat bahwa jumlah siswa yang mendapatkan nilai di atas 70 terdapat 8 siswa. Kita akan melakukan validasi apakah memang benar terdapat 8 siswa yang memiliki nilai di atas 70. Dari data yang ditampilkan, jumlah 8 siswa tersebut adalah Andi, Budi, Citra, Eva, Fajar, Gina, Endra, dan Indah. Fungsi SUMIF digunakan untuk menjumlahkan sel-sel dalam sebuah rentang yang memenuhi kriteria tertentu. Mari kita lihat contoh penggunaannya. Berikutnya, kita akan mempelajari mengenai fungsi lookup. Fungsi lookup membantu pengguna menemukan nilai tertentu dalam tabel data dan mengambil informasi yang relevan dari kolom atau baris yang lain. Dalam Microsoft Excel terdapat dua buah fungsi lookup, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Berikut adalah rumus VLOOKUP yang terdapat pada Microsoft Excel. Kita akan menghitung jumlah yang harus dibayar untuk konsumen yang membeli buah-buah tertentu. Di sini teman-teman melihat untuk konsumen bernama Raisa membeli 3 buah dengan kode 103, 104, dan 101 dengan jumlah yang tertera. Pertama-tama kita akan mencari dahulu bagaimana cara kita untuk mendapatkan harga per kilo dari masing-masing kode barang yang tertera. Fungsi VLOOKUP yang teman-teman lihat di sini adalah kita pertama-tama akan melihat dahulu kode yang dibeli oleh konsumen, yaitu adalah kode 103. Kemudian kita akan mengarahkan ke tabel yang menjadi referensi data kita, yaitu adalah tabel yang menunjukkan harga buah-buahan per masing-masing kilogram. Dalam hal ini, tabel tersebut sudah dibuat dalam format Ixtable dengan nama tabel 4. Pastikan kode yang nanti menjadi referensi berada pada kolom pertama. Parameter berikutnya di sini diisi dengan angka 3. 3 di sini adalah merupakan kolom ketiga yang dihitung berdasarkan nomor kolom berdasarkan kolom paling kiri. Jika kita lihat, kolom harga per kilo menempati kolom ketiga dari tabel yang kita referensikan. Kemudian parameter keempat di sini adalah false, di mana kita akan mencari kode yang sama persis seperti kode yang kita referensikan. Berikutnya, kita akan menggunakan fungsi HLOOKUP untuk mencari data yang dibutuhkan. Berdasarkan data yang sedang teman-teman lihat,
Di sini kita akan mencari untuk data penjualan dan laba untuk bulan Januari, Februari, dan April berdasarkan tabel yang terdapat di atasnya. Berikutnya, kita akan mencoba untuk melakukan sorting dan filtering data. Jika teman-teman menggunakan table, maka sorting dan filtering sudah akan langsung otomatis muncul berupa drop-down box seperti ini. Namun, jika teman-teman menggunakan data yang biasa, maka kita perlu melakukan fungsi sorting dan filtering tersebut. Cara untuk memberikan sorting dan filtering adalah teman-teman blok dulu untuk tabel atau data yang ingin diberikan sorting dan filtering. Kemudian pilih menu Sort and Filter yang terdapat pada menu Home. Kemudian pilih Filter. Langkah berikutnya, teman-teman juga sudah langsung dapat melakukan sorting berdasarkan data yang teman-teman lihat. Sebagai contoh, di sini saya akan melakukan sorting untuk umur. Untuk filtering, teman-teman juga dapat melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, di sini saya akan melakukan filtering untuk anak-anak yang mendapatkan harga tiket 20.000. Sekian penjelasan yang saya bisa berikan untuk rumus-rumus standar yang terdapat pada Microsoft Excel. Jika teman-teman merasa video ini berguna, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar video ini bisa bermanfaat buat yang lain. Sampai jumpa di video yang lain.